semua fans Barcelona, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Fiskal Barca Indonesia ya. Karena di setiap hari Seninnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik. Jangan lupa cantumkan juga Instagram kalian di komentar. Semoga beruntung. Fiskal Barca, Fiskal Catalunya. Barcelona dan Manchester City akur, tukar 7 pemain. Barcelona dan Manchester City terlihat akur pada bursa transfer musim panas 2021. Terlihat sudah ada 2 pemain Manchester City, yakni Eric Garcia dan Sergio Aguero, yang pindah ke Barcelona dari status bebas transfer pada musim panas ini. Namun, tidak sampai di situ hubungan baik Barcelona dan Manchester City. Menurut laporan Barca Universal, sejumlah pemain akan bertukar kostum antara Barcelona dan Manchester City. Manchester City kabarnya menginginkan 3 pemain Barcelona, yakni Samuel Umtiti, Sergio Roberto, dan Ousmane Dembele. Sementara Barcelona menginginkan 4 pemain Manchester City, yakni Aymeric Laporte, Joao Cancelo, Ilkay Gundogan, dan Gabriel Jesus. Peluang Barcelona dan Manchester City mendapatkan pemain-pemain di atas sangat besar. Kita mulai bahas dari Manchester City. Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, berencana melakukan perombakan di skuadnya. Hal itu dilakukan sebagai langkah penyerangan tim, supaya motivasi skuad mereka tidak kendur setelah mendominasi Liga Inggris dalam beberapa musim terakhir. Kabarnya Joao Cancelo dan Aymeric Laporte menjadi target utama yang dilepas Josep Guardiola. Untuk menggantikan kepergian 2 nama di atas, Guardiola menginginkan 2 pemain Barca, yakni Samuel Umtiti dan Sergio Roberto. Sementara di kubu Barcelona, mereka membutuhkan penambahan pemain berkualitas di 3 posisi berbeda, yakni bek, Aymeric Laporte dan Joao Cancelo, gelandang, Gundogan, dan penyerang, Gabriel Jesus. Karena itu, potensi pertukaran pemain sangat besar. Di masa pandemi seperti ini, pertukaran pemain merupakan cara efektif. Mereka tetap mendapatkan pemain anyar tanpa harus mengeluarkan uang. Sebelumnya pada musim panas lalu, Barcelona menukar sang gelandang, Arthur Melo, dengan pemain Juventus Miralem Pjanic. Bahkan mereka masih untung 10 juta euro dari pertukaran di atas. Jadi, siapa yang diuntungkan dari rencana pertukaran pemain di atas? Barcelona atau Manchester City? Skuad Brasil putuskan tampil di Copa America 2021. Skenario duel Messi versus Neymar bisa terlaksana. Skuad Brasil akhirnya memutuskan untuk tampil di Copa America 2021. Skenario duel Messi versus Neymar pun terlaksana. Nasib ajang Copa America ini akhirnya mulai menunjukkan titik terang. Sebelumnya, sejumlah pemain dan negara memprotes pengadaan Copa America 2021 yang dialihkan ke Brasil. Protes diajukan karena Brasil dinilai punya jumlah kasus COVID-19 yang masih belum terkendali. Argentina dibatalkan menjadi tuan rumah Copa America 2021 karena dinilai belum mampu menangani kasus COVID-19. Kolombia, yang pada awalnya juga ditunjuk sebagai tuan rumah bersama dengan Argentina, menjadi tidak layak karena kondisi politik internal negaranya. Para pemain tim Samba memutuskan untuk ikut serta dalam Copa America 2021. Mereka tidak akan membontot pelaksanaan Copa America 2021, tapi akan melakukan protes simbolis. Alasan yang mendorong Brasil memberikan lampu hijau pada Copa America ini adalah nasib Presiden Konfederasi Sepak Bola Brasil atau CBF, Rogerio Caboclo. Para pemain timnas Brasil kabarnya mendesak Caboclo untuk mundur dari posisinya. Caboclo dinilai menjadi aktor yang membuat Brasil menjadi tuan rumah Copa America edisi kali ini tanpa persetujuan para pemain. Keputusan resmi dari skuad Brasil akan diumumkan usai laga melawan Paraguay dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan 8 Juni waktu setempat atau Rabu pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, skenario pertarungan 2 bintang sepak bola Eropa, yakni Neymar Junior dan Lionel Messi, bisa tersaji pada fase perempat final. Strategi transfer gratisan Barcelona cukup ampuh. Bagaimana soal lepas pemain? Barcelona cukup aktif memperkuat skuad menyambut musim 2021-2022.
Beberapa pekan terakhir, ada beberapa pemain baru yang dikenalkan. Eric Garcia dan Sergio Aguero sudah mendarat dari Manchester City secara gratis. Emerson Royal juga sudah direkrut dari Real Betis dengan harga murah. Kabarnya sekarang Barca sedang mengebut transfer Memphis Depay. Jika tidak ada kendala, seharusnya tidak lama lagi Depay akan dikenalkan sebagai pemain baru. Barca mulai mendapatkan pemain-pemain mereka, tapi di saat yang sama, Barca juga harus segera melepas beberapa nama. Menariknya, hampir semua pemain yang dikaitkan atau yang sudah direkrut Barca musim ini, Joan Laporta harus mengambil cara ini untuk berhemat. Tidak ada yang salah dengan strategi ini. Barca terbukti bisa merekrut Aguero dan Garcia, namun mereka gagal mendapatkan Giorgio Wijnaldum dengan strategi yang sama. Pergerakan Barca pun belum selesai. Koeman masih butuh striker dan bek baru plus gelandang baru jika memungkinkan. Masalahnya merekrut pemain free transfer biasanya harus puas dengan kemampuan pemain yang terbatas. Lebih lanjut, merekrut pemain-pemain baru berarti harus ada pemain yang dilepas. Menurut Marca, ada beberapa nama yang sudah seharusnya dilepas Barca musim panas nanti, yaitu Samuel Umtiti. Tidak pernah kembali ke level terbaiknya usai cedera panjang, sering membuat Umtiti merugikan tim. Miralem Pjanic kehilangan sentuhan terbaiknya sejak meninggalkan Juventus. Pjanic bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk bermain. Junior Firpo gagal mencapai ekspektasi Barca, kemungkinan besar akan dilepas demi meringankan beban gaji. Martin Braithwaite bukan pemain yang ada di level Barca. Braithwaite direkrut sebagai solusi dadakan, kini terbukti tidak cocok untuk Barca. Sergi Roberto level permainannya terus menurun. Musim ini lebih banyak dicadangkan dan main buruk saat masuk sebagai pengganti. Juventus, Real Madrid, dan Barcelona resmi dicoret dari Liga Champions hari Rabu gara-gara Liga Super Eropa. Sepak bola Eropa, UEFA kabarnya akan menjatuhkan hukuman kepada Juventus, Real Madrid, dan Barcelona perihal keikutsertaan di Liga Super Eropa pada Rabu, 9 Juni 2021. Lansir La Repubblica, ada dua hukuman yang bisa diterima oleh ketiga klub di atas, yakni larangan tampil di Liga Champions selama 2 tahun atau dikenai denda. UEFA akan mengumumkan hukuman kepada Juventus, Real Madrid, dan Barcelona atas keikutsertaan di Liga Super Eropa pada Rabu. Tujuannya adalah UEFA ingin menyelesaikan masalah sebelum Piala Eropa 2020 yang mulai bergulir. Mungkin saja mereka dikeluarkan dari Liga Champions musim depan, atau bisa juga kena denda. Juventus, Real Madrid, dan Barcelona merupakan tim yang berkomitmen di ajang Liga Super Eropa, tulis La Repubblica. Awalnya, ada 12 klub yang ambil bagian di Liga Super Eropa. Ketika 12 klub di atas sepakat meluncurkan Liga Super Eropa, UEFA bergerak cepat. Mereka menggandeng FIFA dan 3 penyelenggara Liga Spanyol, Italia, dan Inggris. Saat itu, UEFA tak segan mencoret klub-klub yang ambil bagian di Liga Super Eropa dari ajang yang mereka kelola, seperti Liga Champions dan Liga Eropa. Gertakan dari UEFA rupanya membuat takut 9 klub di antaranya. Tersisanya 3 klub ini tidak mengherankan, sebab Presiden Real Madrid, Florentino Perez, dan Juventus, Andrea Agnelli, merupakan petinggi Liga Super Eropa. Florentino Perez menjabat sebagai presiden, sedangkan Agnelli sebagai wakilnya. Sementara Barcelona membutuhkan turnamen Liga Super Eropa yang menjanjikan banyak uang demi menghindari mereka dari kebangkrutan. Jadi, akankah Barcelona, Real Madrid, dan Juventus dilarang UEFA tampil di Liga Champions musim depan? Pep Guardiola meminta Riqui Puig untuk bersabar di Barcelona. Pep Guardiola telah menawarkan beberapa saran kepada pemain muda Barcelona Riqui Puig dan mengatakan kepada gelandang tersebut untuk bersabar di Camp Nou. Puig secara resmi dipromosikan ke tim utama musim lalu, tapi berjuang untuk waktu pertandingan dan hanya berhasil 2 kali menjadi starter di La Liga. Guardiola dan Puig sama-sama berada di turnamen golf Mallorca pada hari Senin, di mana Guardiola menawarkan beberapa nasihat kepada anak muda itu. Iniesta tidak memulai sampai dia berusia 24 tahun. Orang-orang berpikir bahwa bermain untuk Barca, melatih atau memimpin Barca itu mudah. Semuanya ada kesulitan. Dia adalah anak muda yang kuat, dia punya kualitas. Ini adalah masalah ketekunan. Mengeluh sedikit dan melanjutkan. Sepak bola akan selalu berpikir dengan memberi kembali pada Anda jika Anda bertekad untuk terus maju.
Ada laporan baru-baru ini bahwa Barca mengaktifkan klausul dalam kontrak Puig untuk memperpanjang kontraknya hingga 2023. Meskipun tidak berarti dia akan bertahan di klub. Puig telah menjelaskan dalam beberapa kesempatan bahwa dia bertekad untuk sukses di Barca, tapi keputusan Laporta tetap bersama Koeman berarti dia mungkin berjuang untuk mendapatkan waktu bermain lagi.